hanya menunjuk ke satu orang, terutama pada anak, karena saya psikiatri anak ya, jadi lebih mengarah bahwa yang dibawa tuh anaknya, yang disalahin tuh anaknya. Tapi kita konteksnya ke semua, jadi pairnya. Kalau pasangan, kita akan lihat bahwa yang disalahin tuh pasangannya. Nggak ada yang nyalahin diri, gitu. Nggak ada nyalahin diri sendiri. Semua nyalahin pasangannya di awalnya, kecuali yang mengalami depresi berat biasanya. Dia akan merasa bersalah, merasa putus asa, kecuali depresi ya. Tapi kalau yang pertengkaran di awal, terutama yang akut-akut, biasanya nyalahin orang lain. Padahal begitu menunjuk orang lain, empatnya ke dirinya. Jadi satu nyalahin orang lain, empatnya yang salah dirinya. Mereka nggak tahu itu ya. Baik, kita yang tadi itu biologi, itu di dalam nih ya, di individunya. Masih banyak loh yang lain, seksualitinya, emosinya, kognitifnya, moral, kelekatan dengan orang tuanya sangat mempengaruhi baik gangguan fisik maupun gangguan mental ya. Kultur, sosial, kita udah bahas kemarin biopsikososial. Belum bisa sayang. Ini yang salah ya. Jadi bukan tanganku yang salah ya kali ini, karena sudah dicoba oleh yang lain, tidak menyalahkan. Ya dari situ aja kali ya. Saya kayak Dr. Rita juga pakai next ya. Baik, kita bicara tentang stres, ini bisa. Oh, lesternya, oke. Bicara tentang stres sekali lagi. Menekankan bahwa stres itu tidak hanya stres psikologis, tapi juga banyak stres fisik, non psikologis. Apa itu? Kebanyakan makan aja itu sebenarnya stres fisik. Kebanyakan tidur itu stres fisik. Kebanyakan kerja itu juga stres fisik dan mengalami gangguan infeksi, gangguan yang lainnya ya, misalnya stroke. Udara terlalu dingin, iya stres. Udara terlalu panas, stres. Jadi kita nggak bisa bilang stres itu hanya yang miring, yang konotasinya seperti itu ya. Nah, dalam stres itu sendiri kita dikasih oleh Yang Maha Kuasa, ada di tubuh kemampuan untuk merespon stres itu dengan cara pengaktifan HPA aksis, hipotalamo pituitary adrenal axis. Yang kedua adalah simpato-medulo adrenal axis ya. Ini dia. Jadi ada dua yang akan teraktif dalam merespon stres ya. Dan akan ada mediator-mediator yang akan mengarahkan ke reseptornya yang spesifik, apakah di otak atau di perifer, apakah yang genomik atau yang non genomik. Apa yang terjadi kemudian akan terjadi, tadi kalau kita ngomong glutamat itu yang cellular excitatorik di otaknya, atau yang lain, plastisitas di otaknya jadi terganggu ya. Kemudian sinap-sinapnya juga terganggu, yang akhirnya mengubah tidak sekedar perubahan perilaku seseorang, tapi levelnya level sel yang banyak yang tidak ketahui bahwa kerusakan di level sel. Misalnya dia mengalami stres psikologis, maltreatment, kekerasan pada anak. Saya kemarin bicara di Purwokerto. Kekerasan pada anak dalam kandungan pun itu dia sudah ditransmisikan oleh ibunya. Ibunya mengalami kekerasan, ada abuse, ditransmisikan lewat di tubuh plasenta dan lain-lain. Jadi itu yang kemudian menjadi, kok ada faktor keturunan ya? Ternyata kerentanan itu yang sudah membentuk
sudah ada cetakannya. Begitu nanti ada pas, klik, masuklah dia, muncul dia depresinya. Sehingga peranan yang di luar tadi, pola asuh orang tua sangat mempengaruhi. Ternyata ada kembar nih, diasuh oleh yang bagus, tidak oleh ininya, kembar genetiknya dia kembar identik. Ternyata yang lain tidak, yang satunya tidak mengalami gangguan, yang satunya mengalami gangguan. Ternyata kerentanan itu yang dimaksud adalah seperti itu. Sehingga apa yang kita nanti bahas ke depan adalah modifikasi hal-hal yang membuat kita bisa berubah tingkatannya sel. Ini hormon-hormonnya yang terpicu, baik yang kalau yang simpatis tadi kita akan berhubungan dengan sistem saraf otonom, baik simpatis maupun parasimpatis. Nah, dikaitkan tadi kemudian kita mengadaptasi. Kemampuan adaptasi seseorang spektrumnya sangat luas. Ada yang bisa dengan cepat, ada yang tidak. Tapi secara umum, secara psikiatri, saya nggak tahu secara yang lain, adaptasi itu diharapkan itu 3 bulan paling cepat. Jadi nggak bisa tuh yang namanya nyoba sebentar, terus beberapa yang pelaku diet biasanya, oh saya ngubahnya langsung, wah besok langsung berubah. Tentu tubuh belum bisa adaptasi. Tapi secara psikologis kita namanya psikiatri di ASIS 4, ada gangguan terkait stres. Kita perhitungannya adalah minimal 3 bulan. Jadi biasanya rata-rata 6 bulan dia baru mengadaptasi dengan baik dan biasanya settle, gitu ya. Next. Nah, ini yang terjadi, ada interaksi ya tadi terhadap stres dan respon tubuh secara secara biologis. Jangan khawatir, ini nanti semua yang terdaftar via email, asal menyerahkan email, ini akan dikirim ke masing-masing peserta. Semua yang di workshop ini akan dikirim, atau misalnya belum dikirim silakan menghubungi. Jadi ini akan didapatkan dengan lewat email, lewat email. Ya, apa yang terjadi? Ada pelepasan dari hormon-hormon stres, simpatisnya yang meningkat. Baik dari atas nih, dari mata, nanti ada yang lebih jelas di bawah gambarannya. Paling sering gejala awal adalah detak jantungnya mempengaruhi, berdebar-debar, nafasnya sengal-sengal, menyerupai gejala panik, panic attack ya. Kemudian berkeringat, ya dari tubuh berkeringat. Di antara yang kalau kita mudahnya semua itu meningkat kecuali pencernaan. Jadi dia melambat seperti itu atau menurun. Next. Nah, saat adaptasi, kenapa kita bicara tentang adaptasi tubuh itu? Kenapa stres tadi itu ada yang bisa bertahan terhadap stresnya biasa-biasa aja, tapi ada yang respon stresnya sedikit aja dia nggak bisa mengadaptasi, jadilah dia sakit. Ternyata menurut Hansile ini bahwa kita di tubuh tadi dikarenai bahwa ada kemampuan mengadaptasinya di awal dengan cara pas alarm, kayak dipicu semua energi tubuh dipicu, semua yang tadi jantungnya, pembuluh darahnya dipicu semua, sehingga akan terjadi gula naik, kemudian energinya kayak gelisah, bukan energi yang kita gunakan untuk lari atau apa, tapi memang merespon untuk fight dan flight. Menghadapi bahaya, respon tubuh akan ada yang menghadapi, ada yang kabur, kayak gitu ya. Tapi itu dipicu, apapun pilihannya, tubuh akan melakukan itu. Semua terangsang, hormon-hormon terangsang, terutama yang fase awal, alarm, ya. Ini ada simpatisnya, terutama yang muncul. Simpatisnya, bangkitan simpatisnya, detak jantungnya, berkeringat, tadi yang gambar yang tadi lebih mudah.
kemudian juga kortisolnya, semua hormon-hormon HPA aksis ini meningkat. Dan biasanya di awal adalah kecemasan yang muncul secara psikiatri. Kecemasan, tanda-tanda cemas yang muncul. Kemudian yang kedua, tubuh kemudian, oh iya, mulai mengenali, lama-lama akan terjadi fase resisten terhadap stres. Yang berhasil tadi korteks prefrontal tadi ada namanya korteks asosiasi di sana. Oh, ini bagus ini apa istilahnya, diresponnya dengan oh ini sebenarnya baik untukku, misalnya kita bahasa psikiatri. Oh, jadi resisten. Dia simpen di memorinya bahwa saya menghadapi ini pernah loh dan tidak membahayakan gitu misalnya. Kenapa orang bisa oh ini nggak bahaya misalnya. Kalau murid saya bilangnya awalnya dia melihat saya tuh reaksi stres akut karena mendengar bahwa nih kayaknya galak gitu ya. Tapi kemudian ternyata nggak gigit gitu ya, ternyata belum pernah makan orang gitu. Terus lama-lama oh jadi biasa gitu melihat. Tapi yang pertama karena sudah terinformasi di memorinya bahwa ini membahayakan, jadi sering ada yang nggak tahan, dia flight. Sampai sekarang pun banyak yang menghindar dari saya, gitu ya. Banyak yang menghindar. Berarti korteks asosiasinya itu belum mampu merespon, belum di dalam memorinya belum dapat. Karena apa? Dia di amigdalanya reaktivasi bahwa ini bahaya loh. Jadi dalam keadaan kondisi yang tadi informasinya dibaca oleh amigdala, nggak ke hipokampus dulu, tapi dari amigdala langsung ke HPA aksis, sehingga kortisol, glukokortikoidnya itu naik semua responnya. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Melewati ambang, terjadi fase kelelahan. Apa yang terjadi? Terjadi limbonya, terjadi struktur limbo yang pertahanan untuk kita tuh rusak, ya, strukturnya membesar, rusak. Kemudian disfungsi dari target organ yang tadi mau di jantung dan lain-lainnya. Bahkan juga gangguan keganasan. Ya, hati-hati bahwa stres mengakibatkan CA sudah terbukti, ya. Dan bahkan ada yang meninggal karena stres yang berat. Next. Oke, jadi kembali lagi, apakah stresnya harus tadi membahayakan atau tidak? Kita di sini waktu terima informasi yang tadi, oh ternyata bikin maju. Contohnya itu Mira, ketakutan sekali, saya suruh maju, harus maju ini. Ternyata akhirnya terkompensasi, dia dapat juara lomba pre-paper, juara 1. Ya, pre-paper. Tapi di awalnya dia apa sih yang mampu ya dok? Dengar-dengar dokter galak nih, gitu. Dia memang galak sih, gitu. Tapi akhirnya, oh ya, kamu bisa. Jadi stresnya rupa-rupanya bagi dia adalah eustress, ya, eustress sehingga fungsinya optimal. Ini yang kita harapkan. Jadi puncak-puncak orang berprestasi harus ada stres. Gak boleh kita gak ada stres, karena nanti bisa yang tadi bisa meninggal kalau gak ada stres di tubuhnya, ya. Atau yang lain-lain nih, gejala-gejala psikiatri yang lainnya, ada panic attack, kecemasan dan yang lain-lain. Next. Nah, tadi otonomnya dalam keadaan seimbang banget nih, selalu disertai syarat otonom itu seimbang. Selalu seimbang, ya. Bila naik dikit diimbangi oleh simpatis, itu yang normal. Nah, saat stres akan terjadi pergeseran ke arah
lebih aktifnya simpatis. Nah, tapi kemudian tubuh balik lagi dalam proses mengadaptasi stres untuk memicu balance, keseimbangan, akan muncul homeostasis pada sebagian besar orang yang normal. Tapi bila tidak, misalnya dulu zaman COVID-nya negatif, tapi kok masih ya? Kalau berdiri saya takikardi, postural ortostastik takikardi, ya ini mana dia? Mana dia? Nih, takikardi hanya saat berdiri aja, kalau duduk enggak. Banyak dialami adalah terjadi overdrive dari simpatis. Ya, banyak yang berdiri aja ini. Atau beberapa dari kalian residen mungkin yang terkena itu kayak kognitifnya menjadi turun. Awalnya bagus, kemudian ini kok kayak ngeblank ya, gitu. Banyak kan yang dulu, ini kok kayak jadi, maaf ya, kok rada-rada bego ya sekarang. Ada penurunan kognitif, lupa gitu, kayak agak berkabut gitu, di-recall nggak bisa gitu. Jadi itu overdrive. Bahkan banyak yang infertil, yang laki-laki, wah kebanggaannya jadi turun, disfungsi ereksi. Banyak keluhan yang seperti itu. Yang perempuan jadi infertil, nafsu seksualnya nggak ada atau berkurang gitu ya. Paling sering muncul fatigue chronic syndrome. Ke kita keluhannya, ke dokter, fatigue chronic syndrome, bawa ke penyakit dalam, minum obat, lemas aja gitu ya. Kok nggak seger-seger gitu habis COVID gitu. Nah, terkait stres tadi kita nggak bisa menyamakan kenapa sih orang mengalami PTSD, kenapa orang reaksi stres akut atau adjustment disorder. Kita ngomongnya psikiatri dulu ya, tapi ini kita ngejelasin ya. Pada PTSD atau reaksi stres terhadap stres, biasanya traumanya besar, berat, katastrofik ya. Yang mengalami COVID kemarin orang tuanya meninggal, adiknya meninggal, jadi dia ini tentu traumatis sekali, sehingga akan muncul simpatisnya itu diiringi oleh parasimpatisnya, jadi eratik, naik, sehingga ada gejala flashback. Kenapa sih? Jadi kita bicara tentang kenapanya. Dulu kan bilang, secara deskripsi, iya ada flashback, ada avoidant, ada mimpi buruk, ada apalagi re-experience seperti malam ini. Ini yang terjadi karena simpatis dan parasimpatisnya naik turun. Begitu melihat ini muncul lagi pengaktifan ininya. Sempat sih naik turunnya itu bisa, tapi begitu re-experience ini penjelasannya. Yang kedua, bila ringan, nah stresnya ringan aja sih, dia diputus pacar gitu ya, putus pacar tapi cari lagi gitu ya. Jadi stresnya akut dan ringan. Apa yang terjadi? Simpatisnya naik sebentar, diikuti oleh parasimpatisnya dan balik ke baseline. Sedangkan yang kronik stres ini naik ke sebelumnya ini. Yang kronik stres ini yang kita jarang sekali detect. Saya sendiri kayaknya stres kronis gitu ya. Sehingga muncul gangguan-gangguan yang tadi disampaikan oleh Dr. Wita. Ya, ternyata terjadi fatty liver dan lain-lain gitu ya. Ternyata saya mengalami chronic stress. Saya mengaku sepertinya, bukan mungkin lagi, kayaknya iya gitu ya. Next. Apa yang terjadi dengan yang tadi itu adalah dia nggak pernah mencapai baseline ya. Parasimpatisnya nggak mencapai baseline, masih di bawah terus, sehingga itu berlangsung lama dan ini akan memicu gangguan-gangguan lainnya, nanti kita sebutkan ya.
Apa yang terjadi perbedaannya saat akut ya? Tadi kita sampaikan yang akut aktivasi semua kecuali pencernaan. Tapi saat menjadi kronis dia terjadi hiperkortisol yang terjadi neurodegenerasi. Apa yang terjadi neurodegenerasi? Penuaan, ya, lebih mudah. Kalau kita pemeriksaan psikiatri tampak lebih tua dari penampilan, tampak lebih tua dari usianya, gitu ya. Belum lagi nanti demensia, terjadi neurodegenerasi. Kemudian sayangnya semakin tua nafsu makannya semakin meningkat. Seringkali nih, ya, sehingga dulunya ramping, jadilah kemudian semakin melebar ya, benar. Tapi disertai gak ada energi, lemah, lesu, letoy, ya. Next, seiring waktu ya, itu next. Nah, stres itu apa aja sih stresnya? Oh, bisa keluhannya. Artinya stres itu ada tekanan di kita. Tekanan tadi, tekanan bisa fisik tadi yang disampaikan, atau yang masalah psikologis. Dan tampilannya banyak tuh, bertengkar dengan keluarga, ada kekerasan, mengalami sakit dan lain-lain. Ya, next. Nah, keluhan fisiknya paling sering sakit dari atas nih, sakit kepala, mata berkunang-kunang, mulut kering, bibir kering, berdebar-debar sampai ke bawah. Saya biasanya dari atas ke bawah melihatnya. Keluhannya apa? Pusing, apakah mata kabur, apakah, jadi saya nanyain ke adiknya, oh kayaknya kamu ketahuan stres kronis mungkin dalam hati saya ya. Next. Dan mudah marah itu adalah bagian dari stres. Makanya kalian menilai saya mudah marah karena stres kronis ya. Harap dimaklumi, gitu ya. Dan ini mudah terpancing. Ya, salah satu mudah terpancingnya itu adalah tanda juga gitu. Tadinya bagus-bagus aja, misalnya dalam keluarga nih, ya, dalam keluarga kita udah asik-asik nih makan bersama, tapi kita terpancing karena pembicaraan, karena situasi sedikit mudah terpancing, jadilah kita emosi. Tadinya maunya, ayo kita rame-rame ini untuk mendekati, tapi jadinya malah, nah ini sering sekali terjadi di keluarga kita, keluarga kita, di keluarga-keluarga pasien ya, menuju ke orang. Next. Nah, dibagi 4 ya, bahwa kita kayaknya mengalami stres nih. Coba ke diri sendiri, ada enggak kita kayaknya ngelihat yang negatif aja, aduh jangan kayak gitu ya. Yang paling sering ya, kalau yang lain jarang ketahuan. Atau masalah mudah lupa ya, mudah lupaan gitu. Nah yang lucu kemarin saya tuh gangguan konsentrasi, ke kamar mandi, mungkin saya lagi gimana, mungkin banyak pikiran, saya mau ngeplas ternyata saya muter airnya itu basah lah, saya di sini saya kesemprot. Wah, ini gangguan konsentrasi, berarti saya stres kemarin apa 2 hari yang lalu. Untung dibantu sama residen, terus saya bugil, untung ada beda ya cowok sama cewek, terus ininya dikeringin di iya. Wah, benar-benar ini stres saya ini menghadapi. Jadi yang kita hadapi, kita nggak ngerasa stres, tapi ternyata ada gangguan konsentrasi. Bahwa ini warning sign bahwa kita mengalami stres ya, gangguan konsentrasi, nggak bisa konsentrasi tadinya seperti itu. Dan nyeri, gejala fisiknya tadi udah kita bahas ya, mual, muntah, dan sering ini ke penyakit dalam, kehilangan nafsu seksual, sering flu. Bila sering flu, jangan-jangan kita kedetek stres ya. Sering flu, dulu saya sering banget flu, hampir tiap bulan mengalami flu. Dan tadi kronis stres ya. Nah, kalau ini udah jelas ya, moody banget ya. Oh ini nih,
kehilangan nafsu seksual. Bagaimana? Adakah yang mengalami? Jangan-jangan ada stres ya untuk yang laki-laki biasanya ya. Nah, untuk yang presiden yang menunda-nunda ini, ya, ini nih, ya, menunda-nunda tugas itu sebenarnya jangan-jangan ada stresnya. Jadi jangan nunda-nunda tugas ya. Siap dok, cuman siap doang tapi nggak dikerjakan, ya. Nah, apalagi yang menggunakan alkohol, merokok, obat-obatan ya. Paling sering kalau menghadapi saya biasanya kayak gelisah gitu ya, kayak gelisah gitu. Untung nggak gigit kuku di depan saya. Oke, next. Nah, kita bicara modifikasi terhadap lifestyle-nya dikaitkan dengan manajemen stres ya. Tadi Dr. Wita bahas tentang irama sirkadian. Kita sudah tahu semua tentang irama sirkadian, tapi kita di sini lebih mendalami sedikit ya, sambil santai. Apa sih irama sirkadian? Jam tubuh kita sama nggak? Sebenarnya sama, tapi bervariasi. Ya, ada bervariasi karena kita nggak sama seluruhnya, ya, dipengaruhi macam-macam. Jadi mengatur dalam 24 jam tubuh kita harusnya. Begitu kita melawan ini, nah itu tadi. Kenapa ada yang terganggu, ada yang enggak? Next. Jadi tubuh ini mengatur semuanya terkait hormon dan lain-lain. Jadi saat kita tidur, saat kita bangun, saat kita melakukan aktivitas, jadi muncul terkait neurotransmitter. Karena kita ngomongnya di sini neurotransmitter ya. Kita terbiasa dengan serotonin, kita terbiasa. Kayaknya kita belum terbiasa dengan melatonin ya. Tapi seringnya kita serotonin, dopamin, norepinefrin. Tapi kita di psikiatri sedikit sekali membahas melatonin. Padahal ini sangat penting, ya. Nah, dia mengatur tidur bangun, dia mengatur hormon, mengatur makan kita, mengatur suhu tubuh kita, mengatur fungsi-fungsi lainnya di tubuh kita. Jadinya penting banget gitu. Nah, kita tahu fungsi-fungsi tubuh kita itu ini yang membuat kita nanti bisa memodifikasi lifestyle kita sehingga tidak melawan anugerah yang di atas yang sudah diatur dalam bentuk kemampuan kita di tubuh ya. Ini hal-hal yang kita bisa ya, terutama tidur. Kita bisa mulai dengan tidur di sini. Ternyata jam 7 pagi itu udah stop loh ininya. Kalau ada yang tidurnya terbalik, berarti udah ada gangguan nih. Padahal melatonin hormon tidurnya harusnya sudah nggak ada, tapi dipaksa tidur pagi karena ini. Jadi tubuhnya sudah akan mengalami gangguan. Untuk yang lebih ininya ada di gambar berikutnya. Next. Saya suka gambar-gambar kayak gini. Nah, ini dia. Kalau yang ingin nih hormonnya apa sih, ya? Pengaturannya thyroid stimulating hormone di jam satuan ya, jam 1. Nih juga. Malam jam 1 pagi ya, jam 1 pagi. Ini nih hormon-hormon saat kita tidur. Kalau dilawan, nah ini kalau anak-anak nih hormon pertumbuhannya terganggu, nggak bagus gitu. Jadi mempengaruhi sekali kalau anak-anak. Ini hormon-hormon stresnya, jadi nggak bagus nih. IL-6 kita tahu, prolaktin, ya prolaktin hormon untuk kalau ibu-ibu nih untuk meneteknya, refleks ya. Nih di sini mulai kemudian naik kortisol naik ya di sini. Kemudian ini untuk leptin hormon kenyang kita diatur di jam berapa nih? Jam 10-an ya. Ya intinya begitu.
Next. Nah, ini yang untuk menginginkan anak, untuk yang ingin bercinta lebih hot. Ini loh, ternyata di sini nih, ya, jam 8 loh, jam 8 pagi. Ternyata, ya, atau yang menginginkan, saya izin dulu ya, bos, saya pulang dulu supaya nanti saya bisa hamil, supaya saya lebih hot bercintanya, supaya bisa cepat hamil, yang menginginkan hamil ya. Jadi nih jam 8 ya, testosteronnya tinggi nih di jam 9 nih, ya. Nah, untuk yang mau cabut gigi jangan, atau operator yang bedah mulut ya, jangan terlalu pagi, nah agak siangan dikit nih, sehingga nanti nyerinya nggak terasa gitu ya. Jadi menyesuaikan banget kita di sini ya. Ini nanti sangat penting kita tahu, oh iya ya, dulu bercintanya tengah malam gitu, sudah semangat 45 gitu, oh hamil-hamil juga gitu. Ternyata di sini ya, jam-jamnya ini ya. Next. Nah, bagaimana bila terganggu irama sirkadiannya? Seringkali apa yang terganggu tadi ada faktor luar, tentu faktor luar, faktor dalam. Yang dari dalam kita nggak bisa nih terjadi, ternyata dengan faktor yang tadi sudah ada secara genetik, gennya itu terjadi mutasi ya, memang terjadi gangguan, dan juga proses penuaan udah terganggu pasti ya. Dan nah, para dokter nih sering yang jaga nih, yang sering jaga gitu ya, atau yang sering bepergian, sering banget mengalami perubahan dari terang ke gelapnya, sering akan mengalami ini. Makanya jangan terlalu sering keluar negeri yang beda-beda zona gitu ya, cukup sekali aja. Untuk saya belum pernah keluar negeri, jadi ya aman untuk saya terkait jet lag ini ya. Nah, akan terjadi tadi ya, depresi, kualitas tidur yang buruk, Alzheimer, dan diabetes, metabolic syndrome, hipertensi, kardiovaskular disease. Ini nih yang 3 di bawah ini ada pada saya gitu, ada pada saya, sehingga tentu kita ingin mengubah itu dengan lifestyle kita. Next. Nah, ternyata yang bekerjanya sip-sipan itu apa yang terjadi ya? Terjadi misalignment dari circadian rhythm ini, sehingga akan terjadi ini hipertensi, kemudian sel-sel adipositnya meningkat, lipidnya juga meningkat, sehingga terjadi ini tulisannya kemungkinan untuk imunnya juga terganggu, sehingga akan mengalami gangguan kardiovaskuler. Kemudian di sini terjadi gangguan psikiatrinya karena dikaitkan dengan hormon melatoninnya, tidur bangunnya terganggu. Selain itu juga akan mempengaruhi metaboliknya, kenapanya ini bisa terganggu ya. Nah, perlu diketahui bahwa yang meningkatkan jam-jamnya tadi nih, hormon insulinnya adalah saat matahari meningkat, meningkat dan menurun ini di jam-jamnya ini. Dengan mengetahui ini, tentu kita akan, kita mulai mengubah nih lifestyle-nya ya. Ternyata dia menurun gitu, nggak perlu makan tengah malam gitu ya, supaya tidak mengganggu irama sirkadian. Tadi itu banyak banget, terutama anak-anak remaja itu yang suka begadang, terus tengah malam kok lapar ya. Nah itu tadi, makanan termewah adalah Indomie. Indomie itu yang sangat mempengaruhi. Ini dikaitkan dengan yang akan muncul, apa yang terjadi, hipokampusnya tadi. Hipokampus itu menyelaraskan impuls-impuls itu menjadi kondisi tenang ya. Misalnya ada respons stres, kemudian korteks asosiasi, oh ini nggak berbahaya, lewat hipokampus
Kemudian barulah kita ngomong sistem limbik ya, kontak asosiasi nggak bahaya, baru dibawa ke HPA dalam kondisi tenang, sehingga dia nggak memicu hormon-hormon stresnya dalam kondisi tenang. Tapi bila amigdala ngebajak dulu, nggak lewat hipokampus, yang ada adalah impuls-impuls yang dipicu naik semua. Apalagi kerusakan kronis tadi, satu yang reseptornya nggak mampu menerima, nggak ada kayak kirim ke pos, informasinya nggak sampai di situ, belum sampai kirim lagi kayak gitu. Nah, untuk yang stres, hipokampusnya mengalami pengecilan volume, sehingga tentu saja volumenya kecil, sedangkan amigdala reaktif dia, sehingga menjadi berkepanjangan lah stres kita. Nah, ini tadi kenapa tadi bisa menjadi dengan gangguan irama sirkadian ini yang terjadi, tekanan darah tinggi, kardiomiopati, ini pembentukan tumor ya, dan ini yang paling banyak adalah fatty liver, non alcoholic fatty liver disease ya, yang kemudian oleh dokter penyakit dalam ntar dicek deh, kayaknya ini nanti mengarah kemana, dicek anates biasanya, jangan-jangan imun gitu ya, imun disease, jangan-jangan nanti dia SLE hepat, SLE ginjal dan lain-lain, dicek anatesnya ya. Dan ini dipengaruhi sekali oleh irama sirkadian. Kenapa? Kemudian nanti bisa menjadi mandul, kemudian menjadi DM ya. Ini yang terjadi bila irama sirkadian kita terganggu. Next. Nah, hipotesisnya terjadi CA ini juga bisa kita lihat dari irama sirkadian ini ya. Terjadi sistem imun yang terganggu, proinflamasinya terganggu, endokrinnya. Ini terjadi lingkaran yang nggak pernah putus, dikaitkan kognitif, dikaitkan gangguan tidur dan fatigue atau kelemahan dan depresi. Ini hipotesisnya dari mereka, sehingga akan muncul menjadi dasar-dasar juga untuk terapi, ataupun terapi CA ini kadang yang baik yang kemo maupun yang radiasi ini juga akan memicu gangguan pada irama sirkadian sendiri, baik yang penyebabnya mengakibatkan tumor, terapinya ini akan memicu juga akan terjadi gangguan, sehingga kita perlu memperbaiki ini dengan memperbaiki irama sirkadian ini. Misal ada yang mendapatkan terapi tumor, kita perlu memperbaiki ini supaya yang di terapi itu kita, dari segi internal, dari eksternal kita bisa perbaiki. Nah, untuk orang tua kenapa sih mudah ya? Kenapa dia mudah sakit ya? Ternyata juga dipengaruhi irama sirkadian tadi, imunnya yang turun, terjadi terkait tadi gen ekspresinya mulai mutasi, sehingga dia mengalami penuaan dini, jadi mudah infeksi pada orang tua. Next. Ini tadi mekanismenya, jadi bekerjanya itu lewat matahari. Jadi untuk kita mungkin ya, terutama yang teman-teman memakai tutup panjang ini, perlu diketahui bahwa sangat penting. Jadi sebenarnya kita di Indonesia ini dikasih kemewahan yang luar biasa oleh yang di atas, bahwa kita bisa selain nanti meningkatkan vitamin D, sekali waktu kita butuh ininya jangan ditutupi gitu, sehingga bebas ininya. Karena nanti terkait melatonin itu pada slide berikutnya ternyata tidak hanya lewat next. Tadi terkait makanan juga ya, terkait makanan. Jadi ada dua faktornya, cahaya dan makanan, yang sangat mempengaruhi kerja di tubuh kita. Next. Kayaknya udah kita omongkan nih. Next.
Nah, terjadi peningkatan apa sih kalau kita ada efeknya dikaitkan dengan gangguan irama sirkadian tadi nih, banyak banget nih, terutama yang non alkoholik ya, terjadi bisa ini kolestasis dan lain-lain. Next. Ini mirip ya dengan yang di depan tadi, terjadi mutasi gennya dari sirkadian rhythm ini, sehingga muncul yang tadi dasar-dasarnya kita sudah mulai. Next. Nah, dikaitkan dengan, mungkin saya ketuker ya slide-nya ada di bawah, nanti kita jelaskan, mungkin ketuker. Terkait tata laksananya tadi, tentu ada nanti selain behavior terapi, perilaku tadi, salah satunya tadi behavior terapi dalam hal ini adalah modifikasi perilaku. Kemudian ada terapi cahaya, ya, terapi cahaya.